Hari ini kita akan belajar tentang hari Pentakosta. Maafkan saya, harus mendahului dengan kalimat ini. Dan mudah-mudahan tidak ada yang salah paham, salah ngerti, apalagi tersinggung. Bedakan ya. Belajar tentang hari Pentakosta, bedakan dengan gereja Pantekosta. Maaf, maka itu saya harus ngomong ini jelas. Belajar tentang hari Pentakosta jangan dihubungkan sama sekali dengan gereja aliran Pantekosta. Nah, saya minta saudara langsung kalau ada tombol di kepala, saya ulangi, kalau saudara ada tombol di kepala, dicekrek dulu, di switch dulu, tek. Ya, saya ulangi, dengar. Belajar tentang hari Pentakosta harus dipisahkan dengan tegas dengan gereja-gereja aliran Pantekosta. Kalau saudara tidak putar tombol di otak saudara, maka belajar tentang hari Pentakosta yang tercatat di kitab suci kita, maka saudara akan pusing 7 keliling. Karena akan ada benturan-benturan. Serius saya berkata. Maka itu segitu jauhnya. Maaf, saya berkata, si jahat menyelewengkan. Tahun 2021, gereja Pantekosta di Indonesia akan mensyukuri 100 tahun. Betul, tahun ini gereja Pantekosta di Indonesia akan mensyukuri, memperingati 100 tahun lahirnya gereja ini. Dimulai tahun 1921, 2 pendeta keluarga asli orang Belanda, tapi mereka sudah tinggal di Amerika, di kota Seattle, ya, Oregon, Amerika Serikat. Itu dampak dari kegerakan Roh Kudus dari Jalan Azusa Street tahun 1906 di Los Angeles area. Lahir gereja aliran Pantekosta besar di Seattle. Saudara, lalu mereka mengutus 2 keluarga orang Belanda ke Hindia Belanda. Dan waktu itu mereka langsung ke Denpasar. Karena memang Bali sudah terkenal sejak berapa abad yang lalu. Hebat. Tapi selama mereka ada di Denpasar, mereka mengalami benturan yang cukup kuat. Sebab pemerintah Hindia Belanda melarang ada organisasi yang lain yang muncul, gereja lain muncul. Ya, mereka masih reformed atau reform. Jadi mereka 2 keluarga ini berdoa, Roh Kudus harus kemana kami? Karena tertutup di Bali. Nggak tahu bagaimana Roh Kudus mimpin mereka ke Surabaya. Ya, ini sedikit sejarah gereja Pantekosta di Indonesia. Ketika mereka sampai di Surabaya, dengan pimpinan Tuhan yang luar biasa, mereka mendengar kabar ada orang Belanda namanya Van Hessel, tokoh penting BPM. BPM itu perusahaan perminyakan yang dibangun Belanda di Hindia Belanda, pusatnya di Cepu, Blora waktu itu. Ketemu warga Van Hessel di Jalan Palmelan, sekarang Panglima Sudirman di Surabaya. Ringkas cerita, 2 keluarga orang Belanda ini memberitakan Injil kepada Bapak Van Hessel. Tuhan menjamah hidupnya. Nah, ringkas cerita, disitulah lahir. Ya. Nah, di rumah Van Hessel itu berdiri gereja Pantekosta yang pertama. Sayang, berapa puluh tahun lalu dijual.
oleh pendeta terakhir namanya Cheong Gyeok-se. Ya, gereja itu disebut Revival Center. Organisasinya waktu itu Gereja Bethel Injil Sepenuh. Sekarang berdiri gedung berapa tingkat milik perusahaan Ometrako. Wah, ceritanya seru waktu jual beli itu. Ya udah, sejarah sudah lewat. Nah, 1921, saya lupa bulan berapa, ditandai dengan lahirnya Gereja Pantekosta di Indonesia. Dari situ perpecahan terjadi, jadi Bethel Tabernakel, jadi Pantekosta Pusat Surabaya, jadi GBIS Gereja Bethel Injil Sepenuh, baca lagi jadi Gereja Pantekosta, jadi Gereja Pantekosta Indonesia, nggak ada D-nya, jadi gereja, aduh sudahlah ribut sampai hari ini. Maka itu kita harus pisahkan. Belajar tentang hari Pentakosta, maka itu kita harus membedakan. Kita melihat yang tertulis di Alkitab. Maka itu saya sudah minta maaf dulu loh ya dari awal. Saya tidak bermaksud menyinggung atau apa. Sejarah nggak bisa diubah. Itu sudah terjadi. Nah, kalau begitu apa hari Pentakosta itu? Nah, paling gampang kita mengertinya begini. Hari Pentakosta adalah hari lahirnya gereja di dunia. Saya ulangi, hari Pentakosta adalah hari lahirnya gereja di dunia. Saudara, hal yang kedua, maafkan saya harus ngomong lagi. Sampai hari ini saudara-saudara kita di gereja Katolik selalu mengatakan gereja pertama di dunia itu Katolik. Itu pendapat mereka. Saya katakan maaf, itu juga salah. Ya, kenapa? Sebab Katolik itu gereja yang dibentuk oleh Kaisar Konstantin pada abad yang keempat, tahun 320-an sekian, saya lupa. Nah, kalau mau lihat gereja pertama di dunia, yaitu gereja Kisah Rasul di pasal 2 yang kita mau pelajari hari ini. Maka itu maafkan saya kepada rekan-rekan Katolik, saya hormat, saya respek kepada saudara. Saya punya utang kepada gereja Katolik karena salah satu romo yang mengubah paradigma saya tentang pelayanan kesembuhan batin atau inner healing adalah Romo Yohanes Indra Kusuma, saya lupa ya, dari Ordo Karmel. Tahun 70-an saya belajar bersama Romo Yohanes di Tumpang, Malang, Jawa Timur. Di situ saya dibukakan tentang kebenaran inner healing 7778, saya lupa. Terima kasih. Jadi saya punya utang kepada gereja Katolik. Lalu tahun 80 tahun 73 terjadi kegerakan karismatik Katolik, saudara. Wah, saya juga berutang. Ya, waktu itu berapa romo, pastor, berapa nan ya, suster di Jamaat Tuhan. Saya ikut retreat di Biara Karmel, Lembang, Jawa Barat. Tahun 73. Wih, di situ saya melihat bagaimana pastor-pastor dengan jubahnya, suster-suster ya, yang dengan jubahnya mereka menari dalam roh, berbahasa roh. Wah, pencurahan Roh Kudus luar biasa. Dari Lembang itu kegerakan luar biasa. Waktu itu yang mimpin dimulai dengan seorang hamba Tuhan dari Belanda namanya Karel Hogendijk. Ya, wah pokoknya itu tahun 73 mau terjadi kegemparan. Saudara, di Katedral Bandung, ya, persis di pinggir rel itu, wah terjadi pencurahan Roh Kudus, gempar. Di Bogor, ya, wah luar biasa.
Lalu ada seorang orang Belanda lagi pakai nama Indonesia, Romo Sugiri, di Gereja Katolik Mangga Besar, Santo Petrus Paulus. Wih, kebaktian karismatik Katolik luar biasa. Sampai ke katedral yang di Surabaya, di Jalan Dr. Sutomo. Nah, itu karismatik Katolik. Jadi banyak sejarah yang Tuhan sudah buat, banyak kisah dalam sejarah kegerakan Roh Kudus yang ada di Indonesia ini. Maka itu bedakan dengan hari Pentakosta yang kita mau pelajari ini. Kisah Rasul pasal 2, ya, kita melihat Kisah Rasul pasal 2 mulai ayat yang pertama. Kita lihat ini. Ya, langsung baca satu terjemahan saja karena agak panjang, ya. Saya baca. Ketika tiba hari Pentakosta. Nah, saudara, orang Yahudi punya 7 hari raya. Salah satunya Pentakosta. Kenapa disebut Pentakosta? Karena hari yang ke-50 itu panen. Mereka ngumpulkan hasil panen dan mereka bersukaria. Nah, maka dalam tradisi gereja, kenapa lahirnya gereja pas ditempatkan dengan hari Pentakosta, hari panen raya? Karena itu panen jiwa-jiwa. Jadi hubungannya ke situ. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Semua orang percaya. Jadi murid-murid Tuhan Yesus yang pertama. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah. Nah, ini terjemahnya lidah itu bukan lidah di mulut ini, tidak. Tapi ada api, ya, bentuknya itu menjilat-menjilat gitu, ya kan, api. Ya, kalau kita lihat api, apa ya, yang goyang-goyang begini loh, saudara. Nah, itu disebut lidah, ya. Jadi bukan lidah mulut kita ini, ya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Oke, coba ayat 3 ini kita lihat di beberapa terjemahan supaya kita tidak bingung. Dan tampak kepada mereka, sama, lidah-lidah seperti nyala api. Maka kelihatanlah beberapa lidah. Oh, semuanya pakai kata lidah. Oke, kalau begitu. Nah, jadi lidah api. Mudah-mudahan secara jelas, ya. Disebut lidah api karena api itu kalau nyala kan putus-putus, satu bagian kayak lidah, satu bagian seperti lidah. Oke. Kembalian satu terjemahan ayat 4 sekarang. Oh, ya. Ayat 3 saya baca dulu. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing, hinggap di kepala mereka. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudara nanti hitung, ya, karena waktu, ada 17 bahasa asing yang diucapkan kira-kira 120 orang yang kumpul waktu itu. Nah, karena hari Pentakosta itu hari yang meriah, hari raya besar, maka semua orang Yahudi dari banyak negara itu kumpul di Yerusalem. Karena itu hari raya besar buat orang Yahudi. Nah, ketika rasul-rasul itu mulai berbicara dengan bahasa-bahasa asing, saudara, dan orang-orang Yahudi yang tinggal di banyak negara,
kalau dibagi ya 17 negara. Karena 120 murid itu berbicara dengan 17 bahasa dari bangsa-bangsa, dari negara-negara di mana orang-orang Yahudi itu kumpul, datang ke Yerusalem. Nah, ayat 7 ya. Nanti ada daftarnya, itu mulai ayat 9 ya. Itu daftar sampai ayat 10 ya. Itu daftarnya. Oke, saya nggak baca dulu. Ayat yang ke-5 ya, belum selesai. Ya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Memang sebagian besar murid-murid Tuhan Yesus itu dari daerah Galilea. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Nah, saya nggak baca jumlahnya. Oke, coba lihat ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, pulau Kreta ya di Yunani, dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Satu ayat lagi, ayat 12. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu. Artinya, ya, sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya semua ini? Nah, ayat 13 itu yang terjadi sampai hari ini juga. Tetapi orang lain menyindir. Nah, dibahasakan sekarang ini nyinyir. Tahu kata nyinyir? Itu dari kata menyindir ini. Nyinyir itu artinya ejekan, olokan. Mereka nyinyir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, sampai di sini dulu. Saudara, mari kita belajar. Maka itu saya katakan tadi, hari Pentakosta kita harus membedakan dengan gereja aliran Pentakosta dan karismatik, termasuk karismatik Katolik. Beda. Maka itu kita harus tahu konsep ini. Yang pertama kali nampak dari hari Pentakosta, yang pertama kali nampak bukan kebaktian, bukan doa, bukan pujian musik, bukan puasa. Saya ulangi, tanda pertama di hari Pentakosta pertama di dunia terjadi di Yerusalem. Tempatnya di mana nggak ada yang tahu tepat. Kira-kira ya, orang di Yerusalem menemukan sebuah tempat yang sekarang jadi tempat turis ya banyak ahli nggak percaya bukan itu, ya nggak apa-apa lah, yaitu untuk bisnis turis. Orang-orang Kristen Katolik seluruh dunia yang datang ke Yerusalem pasti dibawa ke sebuah ruangan lantai 2 ya, jadi nggak tepat tempatnya, tapi nggak apa-apa. Nah saudara, yang pertama terjadi di hari Pentakosta, tolong dicatat, berita Injil langsung ke telinga orang-orang Yahudi yang berbahasa di 17 negara itu. Kalau saya salah, saya minta maaf ya, nanti saudara hitung.
Nah, jadi penekanan hari Pentakosta itu bukan tentang kebaktian, tentang ini, tentang itu, bukan. Tapi tentang penginjilan. Ini bukan tentang gereja Pentakosta, bukan. Tapi Tuhan ingin bicara tentang penginjilan. Mengapa tentang penginjilan yang ditekankan? Karena memang itu tujuan Tuhan melahirkan gereja. Jadi di benak Bapa di surga dan di benak pribadi Roh Kudus sendiri, Tuhan tidak mikir tentang sebuah organisasi gereja. Tidak. Tapi Bapa di surga dengan hadir sebagai pribadi Roh Kudus itu sedang mikir keselamatan banyak pribadi di dunia ini. Maka itu awal tadi saya sudah mendahului, kita tidak bicara tentang gereja-gereja aliran Pentakosta, kita tidak sedang belajar tentang karismatik Katolik dan semuanya, tidak. Tapi tentang pribadi Roh Kudus itu. Kenapa gereja lahir? Saudara, karena itu kerinduan Bapa di surga. Mari kita lihat satu ayat ini supaya makin jelas. 1 Timotius 2 ayat 4. Ya. Terima kasih Marto. Bagi kepada banyak orang supaya saudara kita diberkati. 1 Timotius 2 ayat 4. Saudara, perhatikan. Inilah satu-satunya ayat di dalam seluruh Alkitab. Woi, luar biasa. Satu-satunya ayat di dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita apa sih kehendak Bapa di surga itu. Cuma satu ayat ini. Saudara boleh bongkar Alkitab, maka kita tidak akan ketemu ayat lain yang mengatakan, yang menghendaki. Siapa yang menghendaki? Bapa di surga. Maka itu saya temukan ini satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita apa kehendak Tuhan itu. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengenalan akan kebenaran. Ya, yang menginginkan, ia mau, ia berkehendak, ia menghendaki, semuanya sama. Jadi ini satu-satunya. Jadi nggak ada konsep, maaf ya saudara, maaf. Tidak ada konsep di benak Bapa di surga, di hati Tuhan Yesus, dan di dalam pribadi pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada sedikit pun Bapa bicara tentang gereja gedung, gereja organisasi. Tidak ada. Betul, bagus. Berarti yang benar bukan dari pencurahan Roh Kudus ya. Iya, dari dampak pencurahan Roh Kudus, maka terjadilah Hari Penginjilan Internasional. Ini ada komen di Facebook, bagus sekali. Jadi maka itu bukan soal gereja Pentakosta, tidak saudara. Ini tentang pekerjaan dan kegerakan Roh Kudus yang luar biasa. Jadi dicurahkannya Roh Kudus di hari Pentakosta itu untuk menggenapi 1 Timotius 2 ayat 4. Satu-satunya ayat, saya ulangi, yang memberitahu kita apa kehendak Tuhan. Supaya semua orang diselamatkan, bukan supaya semua orang dikristenkan. Nah, ini masalahnya. Kalau semua orang dikristenkan, betul, Tuhan ingin kita bangun gereja, bangun gedung, bentuk organisasi. Tapi dia tidak.
Jelas ya? Nah, untuk kita menjadi gereja yang menjadi agen tunggal, ya saya pakai istilah bisnis. Gereja, lagi sekali bukan yang organisasi, bukan yang gedung, gereja secara individu, gereja secara corporate, ya, gabungan orang-orang percaya, itu seperti sebuah sistem bisnis yang disebut agen tunggal. Ya, agen tunggal. Mengapa semua pabrik, semua produk, dia merek apa saja pasti punya agen tunggal? Tolong catat. Nah, agen tunggal itu artinya masyarakat, konsumen tidak akan bisa mendapat produk-produk yang mereka inginkan dari perusahaan tertentu selain cari agen tunggalnya. Nah, dari agen tunggal jadi distributor utama, pendistribusian, baru ke cabang-cabang, ke toko-toko, ke retail, ya, terus berkembang sampai ke kaki lima. Nah, itu harus ada agen tunggalnya. Nah, saudara perhatikan, sebut, ayo cepat, sebutkan produk-produk kerajaan surga. Anggap aja surga itu pabrik besar. Ya, München hadir, puji Tuhan. Dengar, anggap surga itu pabrik besar. Wih, produk-produknya nggak akan bisa didapat dari pabrik-pabrik yang lain. Di antaranya saya sebut dengan cepat: pengampunan, keselamatan, kesembuhan, kemerdekaan, ya, kelepasan, pembebasan dari ikatan dosa, ya, kuasa, otoritas, kehidupan, keselamatan. Wih, saudara, produk surga itu luar biasa. Maaf, saya nggak bisa merinci satu-satu. Nah, tolong perhatikan. Begitu banyaknya produk surga. Kalau pakai istilah bisnis, berapa ribu item, berapa ribu produk dari kerajaan surga. Dan semua produk kerajaan surga adalah kebutuhan pokok semua manusia yang tidak bisa diproduksi oleh perusahaan dan pabrik manapun juga. Nah, untuk dunia bisa menikmati produk-produk itu, maka saudara dan saya sebagai gereja, kita ini agen tunggalnya. Jadi kalau manusia butuh keselamatan, pengampunan, kasih, kesembuhan, kelepasan, kemerdekaan, damai, sejahtera, sukacita, dan semuanya itu, maka mereka tidak boleh cari di toko ini, toko itu, Alfamart, Indomart misalnya, ya. Kalau di Belanda ada Albert Heijn, kalau di Jerman ada Aldi, ya, macam-macam. Tidak. Kalau di Amerika ada Macy's, kalau di Australia ada Woolies, saudara, mereka nggak bisa dapat. Mereka harus cari gereja untuk mendapatkan produk surga itu. Saya harap saudara nangkap ini. Kita ini distributor tunggal semua produk kerajaan surga. Tapi sayang, semua produk kita beri label Advent, label Bethel, label Pantekosta, label Katolik, label Baptis, label Protestan, dan sebagainya. Jadi kacau. Ayo kita kembali ke hari Pentakosta yang murni. Nah, untuk mendapat semuanya itu kita perlu otoritas. Apa otoritasnya? Dengan cepat, ayat 31 Kisah Rasul 2. Nah, akhirnya Petrus tampil karena mereka menuduh kalian ini mabuk. Lalu Petrus berkata, ini masih pagi, nggak mungkin kami mabuk pagi-pagi begini. Ya,
sambil Aan cari di Kisah Rasul 2 mulai ayat 31. Saya akan tunjukkan Petrusnya menekankan ayat yang maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabok seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Nah, jadi Petrus menjelaskan gak mabok. Ayat 31-an. Ayo, lihat ya. Ayat 31 mulai. Ini penting sekali. Ya, distributor kerajaan surga, Troi, itu kita. Masih di Blitar, nak? Oke ya. Karena itu ia telah melihat ke depan. Ini tentang Daud ya. Dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa Yesus tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Ini nubuat perjanjian lama. Dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Tuhan. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan, saudara, ini penting. Dan sesudah ia ditinggikan, sesudah Tuhan Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Tuhan dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti dalam nama Yesus. Jadi ingat situasinya. Mereka dituduh mabuk karena mereka bisa berkata-kata tanpa belajar, mengucapkan bahasa-bahasa dari 17 negara. Itu keren sekali. Nah, Petrus menjelaskan, kami nggak mabuk, tapi apa yang kami alami di sini, ya, sesudah Yesus ditinggikan, ayat 33, oleh tangan kanan Tuhan, dia menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi hari Pentakosta itu lagi sekali bukan tentang gereja Pentakosta, tidak. Hari Pentakosta itu hari Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus. Bayangkan, Tuhan Yesus saja menerima Roh Kudus, apalagi kita. Dia saja perlu Roh Kudus yang dijanjikan itu. Terus maka dicurahkannya. Saudara, kalau ada kata dicurahkan berarti ini air. Dan betul, itu minyak, maka itu dicurahkan. Nah, hukum perjanjian lama, nabi, imam, dan raja, ya, untuk memegang jabatan salah satu dari tiga ini, nabi, imam, raja, maka hukum yang tertulis, orang itu dituangi minyak, dicurahkannya, ya. Maka itu ada kata dicurahkan. Ini berarti bentuk cair. Dicurahkannya. Apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Pelan-pelan. Nanti saya izinkan saudara diskusi. Ya, karena ini rahasia hebat sekali. Jadi saudara-saudara, saya pakai atas nama Petrus. Kami ini mengalami yang sedang terjadi di surga sekarang. Ada apa di surga? 10 hari yang lalu kan Tuhan Yesus naik ke surga. Coba pelan-pelan. Yesus bangkit, 40 hari kemudian Yesus naik ke surga. Kan itu hitungannya. Saya ulangi, 40 hari setelah kebangkitannya baru Tuhan Yesus naik ke surga.
10 hari setelah kebangkitannya, 10 hari setelah kenaikannya, itulah Pentakosta. Nah, jadi hari ke-50 dari kebangkitan, 40 hari kenaikan setelah kebangkitan, ditambah 10 hari pencurahan Roh Kudus, jadi 50 hari. Nah, ternyata ketika di surga, dengar baik-baik, sedang ada pesta besar. Pesta apa di surga? Pelantikan Yesus Kristus Tuhan menjadi Raja segala raja. Nah, jadi hari Pentakosta itu hari penginjilan internasional. Saya pakai istilah bagus dari Facebook. Nah, setelah kita baca ayat 33-nya, lebih dahsyat lagi. Hari Pentakosta itu adalah hari pelantikan Yesus Kristus Tuhan menjadi Raja segala raja. Wih, itu luar biasa. Nah, kepalanya dituangi minyak, dicurahkan. Lalu Petrus berkata, apa yang kamu lihat dan dengar di sini? Di sini itu di mana? Di dunia. Ya, waktu itu di Yerusalem. Saudara, sejak Yesus naik ke surga, maka Papa menjadikan dia kepala saja. Gereja adalah tubuhnya. Saya pelan-pelan ini. Buka Efesus 1 ayat 21 dan 22. Efesus 1 ayat 21 dan 22. Saudara, saya pakai istilah manajemen. Satu ayat, satu terjemahan ajaan, ya saya pakai istilah manajemen. Seorang manajer yang hebat itu hanya dibuktikan dengan dia bisa mendelegasikan, ya, pembagian tugas kepada teamworknya. Nah, Papa di surga memberikan job description. Seorang manajer harus bisa memberikan job description, pendelegasian dan pembagian tugas. Nah, Efesus 1 ayat 22-23, maaf, 22-23, supaya cepat, adalah job description dari Papa di surga kepada Tuhan Yesus dan kepada gereja. Saya ulangi, Tuhan Yesus yang naik ke surga dengan gereja yang masih ditinggal di bumi itu diberi job description, pembagian tugas pendelegasian. Begini ayat 22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Kristus telah diberikan oleh Bapa kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Ini job description. Jadi yang ada di surga itu bukan pribadi Yesus yang lengkap dan utuh. Saya ulangi, yang ada di surga sejak hari kenaikan Tuhan Yesus itu bukan pribadi Yesus yang lengkap dan utuh. Kepala, leher, badan, tangan, kaki, tidak. Menurut Efesus 1 ayat 22, yang ada di surga hanya kepala, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ayat 23, gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia. Nah, tolong 5 terjemahan untuk Efesus 1 ayat 23. Ini seru sekali kalau kita belajar ini, saudara. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Terjemahnya membingungkan. Ya,
Oke, saya baca dulu komentar bagus dari Facebook. Dari peristiwa pencurahan Roh Kudus ini, apakah seharusnya setiap orang berbahasa lidah asing itu sebenarnya bisa diketahui artinya? Oh, tidak asal bunyi beda. Bagus. Coba cari ya yang bisa ngerti bahasa Yunani. Ini pertanyaan bagus. Jadi dalam bahasa Yunani ada glossolalia, itulah bahasa roh yang orang nggak mengerti. Lalu ada istilah sonolalia, nah itu yang dipakai di Kisah Rasul 2. Itu bahasa-bahasa asing. Misalnya ya, dengan terpaksa ada di antara kita pergi ke satu kampung, nggak ada penterjemah. Begitu Roh Kudus mengurapi, maka saudara bisa langsung berkhotbah, memberitakan Injil dengan bahasa orang-orang di situ. Itu namanya sonolalia. Baik, saya lanjut ya. Yang adalah tubuhnya, di mana kepenuhannya memenuhi semuanya. Bingung juga. Ya, jemaat adalah tubuh Kristus, disempurnakan oleh Dia yang menyempurnakan segala sesuatu dimanapun juga. Yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan yang memenuhi seluruhnya dalam semuanya. Jemaat itu adalah tubuhnya. Oke, terima kasih. Oke, saya terangkan. Begini cara menerangkan Efesus 1 ayat 23. Saudara, kalau saudara mengenal ada dosen, ada profesor sangat jenius, super jenius, itu pasti kan otaknya, bukan? Orang pasti bicara kepalanya. Wih, itu orang pinter sekali. Sepinter-pinternya orang pintar, sejenius-jeniusnya orang jenius, kepalanya. Tapi tanpa tubuhnya, dia nggak bisa apa-apa. Itu arti ayat 23. Jadi kalau saya baca terjemahan bebas begini. Gereja yang adalah tubuhnya. Walaupun Yesus itu hebat karena dia kepala, tapi kepala saja tanpa tubuhnya menakutkan. Dia nggak lengkap. Jelas ya? Nah, kembalian ke Kisah Rasul 2 ayat 33. Ini yang luar biasa ya. Oke, Kisah Rasul 2 ayat 33. Dan sesudah Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Tuhan dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi peristiwa pencurahan minyak itu terjadinya di surga. Oke, supaya saudara lebih jelas, nggak usah dibukaan karena waktu. Saudara pasti masih ingat, bukan? Mazmur 133 ayat 1 sampai 6 ya. Minyak dari kepala Harun. Oh, betapa indahnya dan harmonisnya kalau saudara bersaudara hidup dengan rukun. Ya, itu Mazmur 133. Maka hasil kerukunan kesatuan itu seperti minyak yang meleleh dari kepala Harun ke janggutnya dan ke leher jubahnya. Mazmur 133. Ya, oke, kalau mau dibuka silakan supaya yang lain belajar. Ini luar biasa. Nah, saudara tahu nggak kalau ada kalimat leher jubah, bahasa Indonesia, bahasa Belanda krag, ya, itu bahasa Belanda. Ya, Indonesianya nggak ada. Ya, apa ini ya? Ini leher ini yang di jubah. Kalau ada leher jubah 133-an. Kalau ada leher jubah berarti ada jubah, ada baju. Kalau ada baju berarti ada badan, ada tubuh. Betul? Oh, sampai ayat 3 bukan ayat 6, saya salah. Oke, saya baca. Nyanyian Syarat Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun.
hasil kerukunan kesatuan, seperti minyak yang baik dari atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Roh Kudus tolong kami. Jadi, hari Pentakosta itu hari pelantikan Yesus sebagai Raja. Dan minyak itu meleleh dari kepala imam besar Yesus Kristus Tuhan. Karena dia punya tubuh, punya badan yang ada di dunia. Oh, terima kasih Bapak. Maka minyak itu turun sampai ke leher, sampai ke janggut, ke leher jubah. Jadi hari Pentakosta itu gereja dilantik bersama kepalanya untuk menerima kuasa. Dari Munich, Jerman, ada pertanyaan. Jadi, apakah ini berarti Yesus Kristus tidak bisa berdiri sendiri tanpa tubuhnya? Betul, Yuli. Genau, richtig. Yesus Kristus tanpa gereja nggak bisa apa-apa. Amin, merto. Jadi hari Pentakosta itu hari gereja menerima otoritas raja, segala raja bersama kepala yang terima mahkota raja segala raja. Iblis berhasil mengacaukan hari Pentakosta dengan doktrin Pentakosta. Beda. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Jadi dahsyat hari Pentakosta itu, saudara. Jadi Kisah Rasul 2 ayat 33 itu sambungannya Efesus 1 22-23, itu penggenapan Mazmur 133. Wih, hebat sekali. Tolong saudara catat dan pelajari itu. Berapa orang yang hari itu mendengar Injil bertobat? Kisah Rasul pasal 2 ya, ayat yang ke-41. Dahsyat sekali. Kisah Rasul 2 41, saya baca. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, mendengar khotbah Petrus itu, memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Panen. Maka itu disebut hari Pentakosta, hari panen raya. 3.000 jiwa. Besar atau sedikit, besar atau kecil, banyak atau sedikit, banyak. Ayat 47, Kisah Rasul 2 ya, ditulis begini, sambil memuji Tuhan, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Yahweh menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Lagi sekali, kita masih ingat tadi 1 Timotius 2 ayat 4, yang mengendaki supaya semua orang diselamatkan, bukan dikristenkan. Setelah hari pertama gereja lahir di bumi, langsung kembar 3.000. Ini istilah. Dan setelah itu tiap-tiap hari ya, Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya baca BIS, mereka terus memuji-muji Tuhan dan disenangi oleh semua orang. Setiap hari jumlah mereka terus bertambah karena Tuhan memberikan kepada mereka orang-orang yang sedang diselamatkan. Diselamatkan, semuanya sama. Nah, saudara dengarkan. Sekarang sebagian besar gereja, bertambahnya anggota gereja mereka bukan karena diselamatkan, tapi karena pindah dari gereja lain. Nah, terus
anggota-anggota gereja baru itu bukan orang yang diselamatkan, maaf, tapi simpatisan. Betul? Loh, kenapa disebut simpatisan? Ya karena model orang Kristen sebelum pandemik, sebelum COVID-19, gereja itu dianggap seperti restoran. Ya, dengarkan, mutasi, betul, pindah. Ya, loh kenapa saya berkata gereja dianggap seperti restoran? Ya, oh nggak apa-apaan. Ini bukan masalah minum, ya. Lanjut, ini penting sekali. Bukan transmigrasi, jauh beda lagi. Simpatisan, dengarkan itu. Nah, maaf. Karena orang menganggap gereja itu tidak lebih daripada restoran, orang yang suka kuliner pasti punya konsep begini. Ada rumah makan baru, ayo kita coba. Katanya kokinya, chefnya dari Amerika. Nyoba makan di sana, kurang enak. Dengar, ada gereja baru buka lagi. Itu gereja, katanya cabang dari Australia. Ayo kita nyoba. Katanya pujiannya hebat. Saudara sedih. Maka itu dengan COVID-19, gereja-gereja ngawur itu tutup dengan sendirinya. Ngerti? Nah, saudara, mari kita lihat. Hitung, sekarang hitung-hitungan. Kalau setiap hari Tuhan tambahkan jumlah orang diselamatkan, hari pertama 3.000 jiwa. Kira-kira setelah setahun itu jadi berapa anggota gereja di Yerusalem? Wih, banyak sekali. Oke, ada yang tanya, bagaimana cara mengartikan doa berbahasa roh? Oke, pertanyaan ini saya jawab. Baca 1 Korintus 14 ayat 2. Nggak usah dibaca di sini, karena yang tanya cuma satu. Tolong yang tanya, saya nggak kenal siapa, Lydia Susanti. Baca 1 Korintus 14 ayat 2. Bahasa roh itu bahasa doa. Hanya Papa yang mengerti. Ya, jadi Lydia Susanti baca ayat itu. Saya lanjutkan. Karena gereja hanya sibuk mengatur ibadah, ngatur musik, ngatur interior gereja, dekorasi, lampu. Sekarang nggak ada semua. Habis karena COVID-19. Jadi gereja itu harus mewakili Tuhan. Maka itu selama COVID-19 ini saudara berubah. Nggak ada lagi rame-rame. Nah, saya nggak tahu saudara ngitung berapa tadi setelah 1 tahun, mungkin 10.000. Betul? Nah, tolong jujur. Kalau ada yang bertanya kepada saya, ya, aduh maaf ini, ya, kalau ada yang bertanya kepada saya, ya, kira-kira kenapa Pak Daniel Alexander tidak pernah membentuk gereja yang organisasi atau gereja gedung? Kenapa? Ini jawabannya. Karena Tuhan Yesus tidak pernah meminta satupun dari antara kita, bangunkan gedung besar buat aku untuk ibadah. Tidak ada. Di seluruh penulisan Kisah Para Rasul yang 28 pasal itu, nggak ada satupun ayat. Bayangkan 3.000 jiwa. Udah hari pertama saja lah kita hitung-hitungan. Saudara pernah mikir nggak mereka dikumpulkan di mana? 3.000. Gedung besar zaman itu hanya ada 2.
1 istana Herodes, 2 bait suci. Pertanyaan saya, mungkin nggak Petrus nyewa salah satu gedung, entah istana Herodes atau bait suci? Ayo, bisa nggak Petrus sewa untuk kebaktian 3.000 orang? Jawabannya ada 2, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena mereka dimusuhi. Yang kedua, mereka nggak punya duit. Nah, 3.000 orang itu dikumpulkan di mana? Tolong nanti baca Kisah Para Rasul. Di rumah-rumah. Itu yang saya buat sampai hari ini. Dengan adanya COVID-19, gereja dipaksa. Dengar, dengan adanya COVID-19, gereja dipaksa untuk kembali ke rumah. 3.000 orang. Nggak ada satupun ayat yang menuliskan mereka punya gedung dan kumpul. Tidak ada. Tapi di rumah. Ya, lagi sekali di rumah. Wih, luar biasa. Maka itu sejarah gereja itu ada di 28 pasal Kisah Para Rasul. Bahkan sampai hari terakhir, ya, sampai hari terakhir, maaf, sampai pasal terakhir Kisah Rasul 28. Coba saudara bukaan Kisah Rasul 28 30 31. Ya, ini luar biasa. Saya akan baca satu komen. Belum pernah ada gembala yang menjelaskan tentang hari Pentakosta. Yang ada maaf ini, yang ada mulai hari kenaikan Yesus ke surga. Setiap malam ada kebaktian penuh Roh Kudus. Betul, sampai hari Pentakosta. Saya jadi bingung. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi. Shalom Koden. Bagaimana pendapat Koden tentang gereja yang menyatakan saat ini era Pentakosta ketiga? Yang pertama terjadi di Kamar Loteng zaman Kisah Rasul. Yang kedua di Azusa Street. Nah, yang ketiga di era saat ini. Apakah ada kaitan yang erat dengan zaman akhir? Maaf. Yang mengatakan ada Pentakosta ketiga cuma 3-4 pendeta. Jadi nggak ada ayatnya. Maaf. Jangan bilang Pentakosta ketiga, jangan. 28-an, Kisah Rasul 28 mulai ayat 30 31 yang terakhir. Jadi sampai pasal terakhir Kisah Rasul, lihat, nggak ada gedung. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Rumah, bukan buat gereja, gedung. Ini di kota Roma. Saya ulangi. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Lihat judulnya, Paulus memberitakan Injil di rumah, di Roma, ayat 31. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Tuhan dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Di rumah, bukan di gedung. Dan sepanjang penulisan Alkitab Perjanjian Baru, saudara akan menemukan banyak tulisan salam kepada jemaat orang-orang kudus di rumah keluarga siapa. Jadi hari Pentakosta itu hari pelantikan Yesus sebagai Raja. Gerejanya ikut, tubuhnya ikut kena curahan minyak. Hari Pentakosta, hari lahirnya gereja.
Hari Penginjilan Internasional, maka kita harus kembali ke situ. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini yang harus kita kerjakan supaya makin hari makin banyak orang-orang yang diselamatkan lewat hidup kita hari penginjilan. Maka itu saudara, semua kita yang belajar di sini, karena waktu, ya, nanti mungkin gak perlu sambung, ya udah kita akan sambung. Tapi sekarang sampai di sini dulu. Mari kita mengizinkan Roh Kudus sebagai arsiteknya gereja. Ya, Roh Kudus itu arsiteknya gereja loh. Kita harus dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Maka dengan otoritas Raja segala raja, saudara dan saya punya kuasa untuk memberitakan Injil, menyelamatkan dunia. Ingat kata diselamatkan, mengembalikan posisi manusia berdosa, ya, kepada posisi manusia yang semula dijadikan, yaitu Kejadian 1 ayat 26. Praise the Lord, Claudia. Feeling very blessed here in Brisbane. Puji Tuhan, ini saudara kita dari Brisbane, dari Sydney, dari mana-mana gabung, dari Eropa. Puji Tuhan. Itu Pentakosta. Jadi ayo kita berlomba-lomba mulai hari ini mengerjakan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ayo melakukan kehendak Tuhan.